Hai guys, welcome back again di YouTube channel kita, Kumaing 3G Reborn. Karena there's something happen sama channel kita yang lama ya. Tapi ya apa ya? Nggak kenapa, nggak ngerti lah ya. Mungkin ada banyak orang yang bertanya-tanya kok udah lama nggak ngupload. Memang banyak ada orang yang minum. Ini nggak itu ya, nggak endorse ya. Nggak endorse ya. Apa namanya, banyak yang tanya-tanya sama saya, itu channelnya kemana bang? Kan kok udah lama nggak upload gitu kan. Saya jawab aja, sedikit bermasalah sama channelnya. Tapi saya nggak bisa jawab intinya gitu kan. Mungkin kalau misalnya orang yang udah pernah konten, yang udah apa namanya, udah pernah di sama YouTube lah intinya gitu kan. Kalau nggak sama ini buat YouTube sih sebenarnya, sama Pokoknya intinya kita tetap exist. Cuman mungkin kemarin there is some many trouble ya. Jadi ya terpaksa kita akan membuat satu channel baru lagi. Tetap konsepnya sama, tentang adventure, all about nature, education, historical. Ya tetap akan kita coba create lah ya gitu. Nah untuk hal-hal yang selama ini ada mungkin 1 tahun ya. 1 tahun ada dong. ada. Pengalamannya banyak banget lah ya, kan? Sampai gue injured sampai sekarang masih sampai kaki gue tetap bengkak sampai sekarang ya. Dan itu oleh-oleh. Tapi terlepas dari itu semua gitu kan, gue tetap banget gitu. Gue selalu selalu rindu gitu, selalu kangen banget gitu sama baunya tanah kalau kepanasan. Apa namanya, gue tetap merindukan lah suasana alam. Tetap ya namanya, kalau udah di jiwanya begitu ya susah lah ya kita untuk bisa ngelepasin itu semua gitu kan. Gue kangen sama bukan bau tanah, orang mau apa. Karena istilahnya kan kalau bau tanah apa tuh? Enggak, maksudnya kan kalau kepanasan itu si tanah itu kan suka menguap gitu kan, ngeluarin aroma yang warna yang baunya tuh khas gitu ya kan. Iya. Gitu. Ya ini apa namanya, kayak kebo gitu kan. Enggak, bukan. Ya kayak gitulah macamnya kan. Kangen sama itu, kangen sama angin ya kan. Kangen sama bau rumput, bau pohon ya kan. Gue kangen sama air yang dingin. Karena guys selama 2 bulan kemarin gue memang agak udah terlihat ya, agak rehat. Karena memang banyak tugas negara yang harus gue selesaikan. Tugas negara, karena gue bolak-balik Bengkulu kemarin ya. Sampai beberapa kali, terus gue bolak-balik Jakarta gitu juga kan. Jadi memang benar-benar kita 2 bulan kemarin itu nggak bisa ngumpul ya. Nggak bisa ngumpul gitu. Nah mungkin nanti kedepannya si video-video lama kita juga mungkin akan kita move ke sini, ke channel kita yang baru. Semoga kalian berkenan juga untuk tetap nge-subscribe, untuk nge-like dan nge-share video kita. Semoga istilahnya tetap memberikan satu inspiring, satu hal yang positif gitu untuk kalian bisa ambil dari channel kita. By the way, gue mau nanya dong, kenapa ya kalau seandainya orang bikin channel yang ngarang gitu, lifetime-nya lama ya? Nah itu pertanyaan. Cepet viral. Iya. Kadang-kadang ya intinya ya itu kadang-kadang. Ya itu dia tergantung yang digantung udah pokoknya komen lah, nggak usah diperpanjang lah masalah itu. Oke, jadi kita tetap lah ya, kita nge-share hal yang positif. Terus kita tetap bangun channel kita juga. Siapa tahu di lifetime-nya juga akan lama. Insya Allah. So guys, jadi kapok nggak sih lo? Kapok nggak sih lo? Jalanin ya istilahnya jadi nge-vlog seperti ini atau kayak Enggak sih kalau misalnya kapok. Karena memang kita tujuan utamanya sih kan memang gue seneng ini ya, seneng ador gitu ya, seneng jalan-jalan ya
tempat jalan-jalan sih. Seneng ngador gitu. Nah, jadi ini sih bukan bagian daripada kita nggak ngasilin apa-apaan, cuma ngasilin kenikmatan buat diri kita. Why not gitu, kita share itu semua ya. Orang-orang. Semoga memberikan edukasi juga buat istilahnya tetap menjaga lingkungan yang kita punya untuk tetap jadi lestari. Alright. Nah, ya kemungkinan guys, intinya kita mungkin nanti kita nggak akan mungkin ada di Sumatera Barat lagi Belum ya. tentu. Jadi intinya nanti kita jalankan saja. Kita mungkin akan di kota lain atau seperti apa, terus ya kan. Karena memang kondisi dan keadaan bukan memaksa sih ya, tapi lebih ke yang memang waktunya untuk kita move out gitu ya. Gitu, udah cukup kayaknya enough for berapa? Hampir udah 10 tahun kalau saya hampir 10 tahun. 12 tahun gue. Ah. 11 tahun ya. Ah, Oh, gitu. 15. Hah? 15 tahun. Gue udah tua dong. Iya emang 2008. Kalau gua 10 tahun. No, gue 2008 gue nyampe ya. Sorry. Gua 9 tahun, gua 15 tahun. Gue 2008 loh. 8 berarti 13 dong. 14 tahun. Wah, di sini. Ya. Gue selalu bilang sama orang, berapa tahun? Ber8 tahun gue. Gak mau cuma 17 tahun. Nah, emang udah 10 tahun ya sini? Enggak, 9 tahun. 9 tahun ya? Gue ada 14 14 tahun. Ya 14 tahun lah. 14 tahunan. Waktu yang bentar ya, kayak gue rasa sih. Itu dari awalnya gue yang kagak gendut jadi gendut. Dari awalnya gue kagak ubanan jadi ubanan. Time so fast ya. Gua yang dulunya putih jadi hitam. Gue juga sekarang jadi coklat. Tapi ya itulah oleh-oleh. Karena memang iklimnya juga berbeda. Iya, di sini sebenarnya kalau orang bilang panas katanya. Tapi ada waktunya juga dingin. Iya. Nah, tapi kalau udah dingin itu dingin banget. Kalau hujan juga kayak hujan gitu ya. Itu badai. Bukan masalah badai. Hujannya itu sampai berhari-hari gitu, nggak berhenti gila ya. Iya, sampai banjir itu meluap itu. Apa namanya? Sungai itu yang udah tinggi-tinggi kan, dibikin tinggi gitu kan. Itu bisa meluap airnya ke atas. Nah, itu masalahnya. Dan di sini badainya lumayan. Lumayan, kita udah terbiasa ya. Nah, tapi kalau badainya besar itu pasti seng itu pasti bertebaran. Nah, karena di sini kagak ada genteng. Nggak ada genteng di sini. Di sini seng semua rata-rata. Seng. Karena kenapa nggak pakai genteng? Nah, itu pertanyaan pasti kan. Kenapa nggak pakai genteng? Karena di sini rawan gempa. Ah, rawan gempa di sini. Kalau pakai genteng nggak berusut. Nggak berusut. Nggak berusut apa ya? Berhamburan lah gitu. Ya, mungkin ini edukasi buat teman-teman ya. Mungkin kenapa di sini genteng nggak ada, harus pakai seng ya? Kenapa gitu kan? Di sini. Tapi hebat loh itu. Udah rancangannya tuh udah daripada masa lalu, masa silam gitu. Iya. Mereka tuh nggak menggunakan ini gitu, genteng. Ya pertama ya mungkin nggak ada, bukan ada pabrik, nggak ada seng, nggak ada. bukan maksudnya nggak ada pabrik batu bata. Oh, nggak. Batu bata apa namanya? Genteng Iya. gitu kan. Tapi memang kalau boleh dikatakan gitu ya, dari zaman dulunya gitu kan mereka sudah menggunakan ini, seakan-akan udah mengetahui gitu bahwa someday itu gitu di Sumatera Barat itu akan apa namanya? Ada terjadi gempa. Gitu kan. Ya hebat lah orang-orang itu kan. Ya, tapi memang udah memang benar sih di sini titik lempengnya itu memang terbesar di dunia itu. Di Sumatera Barat. Nakut-nakutin, udah Enggak, bukan nangkutin, tapi ini edukasi ya. Terus yang pertama tuh San Andreas. Nah, kalau tahu itu San Andreas itu besar banget. Terus yang kedua tuh mungkin orang yang suka ke Turki tuh. Nah, itu tuh Turki itu besar. ya mudah-mudahan Nah, aja. yang ketiga di sini Sumatera Barat nih. Dan yang keempat, nah carilah sendiri. Ya mungkin belum bisa panjang nanti. Jadi ya intinya dimanapun kita berada, kita tetap ya syukurilah apa yang ya kita perjalanan. Gue orang Bandung, gue orang Bogor, juga nyampe di mana itu banyak pembelajaran selama gue di sini gitu. banyak hal gitu.
dari mulai kebiasaan dan lain-lainnya itu yang berbeda, dari tata cara, tapi banyak banget lah. Tapi hal yang paling gua pelajari di sini adalah prinsip. Serius, prinsip terhadap apa ya? Dulu mungkin gua agak sedikit underestimate ya soal kok perempuan yang apa gitu. Tapi ternyata gua udah tahu jawabannya apa di vlog gua yang itu apa mengulik sejarah di apa Istana Pagaruyung. Itu udah gue jelasin tuh dulu kenapa perempuan lebih diutamakan gitu di Istana Pagaruyung. Udah gua nanti lah kalau seandainya ini gua bakalan review lagi tuh video-video gue yang lama. Itu durasinya paling panjang juga karena memang itu gue mengeksplain budaya sini gitu kan, karena bener-bener gue pengen banget gitu tahu, jangan sampai wah terkadang orang hanya mengunderestimate gitu ya, mengunderestimate oh begini begitu gitu kan. Jangan sampailah kita tuh rasis terhadap sesuatu gitu ya. Intinya atau kalau yang belum tahu lebih baik mempelajari, ditonton dulu itu ya vlog kita tuh didengerin dulu, dipelajari dulu kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu. Udah dipelajari dan baru boleh komen. Mau komen apapun silahkan komen, tanya juga nggak apa-apa. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa jawab, kita itu jadikan PR aja buat kita. Tapi gue di Padang ini gitu ya, banyak banget sih. Udah banyak banget lah. Apapun gitu ya. Pelajaran yang udah gue dapet gitu di sini. Jadi I think it is enough gitu ya. Gue sih emang orangnya gitu. Jadi gue kadang-kadang nggak bisa betah di satu tempat aja gitu. Mungkin kalau gue jadi orang gypsy kayaknya gue nomaden aja gitu kan. Nomaden ya gue. Ya makanya di sini kalau bisa dibilang teman-teman gini kan, apa namanya? Kenapa di sini banyak tanah suku gitu ya? Tapi saya hargai loh itu tanah suku. Kenapa? Saya dukung itu. Yang pertama itu menjaga ininya sih, menjaga alam kita tuh supaya masih tetap asri intinya gitu. Enggak, bukan itu sih, tapi kan kebanyakan nih. Gue agak ini mah ngobrol balantuk intermezzo aja sih gitu ya. Maksudnya gini, di beberapa daerah gitu, yang menerima banyak orang kaum pendatang dari manapun, dari pelosok manapun, itu rata-rata welcome. Berarti bukan dikatakan di sini tidak welcome ya, tapi mungkin gitu kan di sini agak strictnya tuh untuk kayak misal kayak ada yang mau invest gitu dari luar atau kayak gimana gitu, masalah pembebasan lahan dan sebagainya itu agak rumit gitu. Tapi gue ambil positifnya di situ gitu, karena kaum pribumi itu kita masih benar-benar kelihatan dan kental banget gitu ya. Nggak pernah yang namanya kaum pribuminya itu disingkirkan gitu ke pinggiran terus lantas kemudian aduh jadi ngomongnya pribumi jadi gue kayak macam mana ya, apa sih yang gini orang lokal setempat lah gitu kan, kayak misalkan kita lah taruh gue di Tanjung terus ada beberapa blok sampai beberapa RW gitu sih titik baru gitu jadi apartemen gitu kan. Sedangkan orang-orang aslinya gitu dia memilih ke pinggiran gitu, yang nggak beda jauh lah dengan Jakarta gitu ya kan, yang benar-benar etnis Betawinya mungkin udah ada di Citayam, udah ada di mana, ya kan. Sedangkan yang dalam di sentralnya itu justru etnis lain. Ya gue sih nggak bakalan nyalain, nggak bakalan istilahnya gue rasis nih sama orang, enggak sih, gue nggak kayak gitu. Cuma amat disayangkan gitu kalau misalkan sekarang di tanah Minang ini jelas gitu ya. Kita nggak akan pernah bisa ngelihat perbedaannya gitu kan. Orang-orang itu dengan karakter mukanya seperti ini, itu bahas banget lah ya orang sini gitu kan. Dari nama, dari apa ya kan. Jadi lu nggak bakalan dapetin halnya kayak masih kayak sorry ya, maksudnya kayak di kita tuh kan udah kayak random gitu ya. Kita kadang-kadang nggak bisa bedain orang mana ya, gitu kan ya kan. Sedangkan gue aja dibilangnya nggak tahu orang mana ya tuh. Gitu. Tapi kalau di sini masih bisa dilihat, sangat-sangat dilihat. Dan dari sisi perekonomian pun yang menggerakkan ekonomi juga masyarakat lokal gitu ya kan.
Jadi itulah yang gue sangat-sangat belajar dari situ untuk mempertahankan culture, mempertahankan budaya, mempertahankan tanah, Iya. ya kan? Gue salut sama orang sini, serius. Ya, Itu pelajaran yang gue bisa ini, yang gue bener-bener bisa ambil gitu dari prinsip yang seperti itu Ya, gitu. makanya kan dengan cara seperti itu kan alamnya kan masih tetap terjaga. Iya betul. Jadi nggak ada namanya pencemaran segala macam lah, pokoknya kejadian di alam yang kebakaran lah, ya kebanjiran lah. Kalau banjir sih memang itu kita nggak bisa memprediksi ya, intinya kan. Karena banjir itu kan kita nggak tahu kapasitas air itu segimana. Bukan, Nah, dan gimana kedisiplinan orang pula kan? Intinya gitu. Mengelola. Dan istilahnya gini loh, kalau misalkan gua rasa sih di sistem drainase di negara kita ini masih belum bisa apa ya? Iya. Belum bisa Ya, saya nggak bisa jawab lah kalau masalah itu bakal panjang nanti tuh. Nah, bakal panjang kereta tuh nanti. Kalau dijawab nanti ada yang tersinggung nanti kayak gitu. Oh, kenapa lagi? Ya, ngapain lagi nanti kita? Ada yang ngomong lagi kayak gitu, bla gitu kan. Ada kenapa lagi nih? Aduh. Kayak yang di itu di Gue mana? nggak tahu ya. Gini loh, perasaan gue nggak terlalu keras deh ya dalam hal itu Nah. gitu kan. Gue memilah dan memilih kata-katanya itu yang terbaik. But I don't know. Tapi kalau bisa dibilang itu memang real, bukan sesuatu yang apa? Oh, gue tahu deh. Bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu kan. Mungkin ada orang katanya, kenapa lu nge-vlog kayak gini, lu nggak nyerminin ke apa namanya yang bagus-bagusnya aja lah. Kalau bagus-bagusnya aja nih, sekarang seandainya kayak gini, kalau gua nge-vlog di sini, taunya di situ tuh nggak apa namanya jorok atau kayak gimana, gua bikin yang bagus seperti apa, satu saat gua rekomendasiin sama teman-teman gua kayak gimana, taunya temen gua datang ke situ, dia pas ngeliat kok jorok lah kayak gimana nih gitu kan, kok jorok bang kayak gimana, yang malu siapa, gua duluan gua bilang. Nah nanti yang kena orang-orang. Enggak sih, kalau gue mengangkat tema seperti itu tuh bukan untuk katakan gue kan udah ngomong, gue tidak mendiskreditkan satu institusi atau instansi apa buat ada itu Kan nggak ada disebutin intinya gitu. cuman ya gue tuh kepengen gituin lo cerminannya lo, kalau seandainya semisal sampahnya itu kita nggak ada rasa disiplin untuk pengelolaan sampah ini, kemudian akan jadi seperti ini loh gitu kan. Sebetulnya itu masih dalam konteks yang menurut gue agak wajar. Jadi gue nggak tahu lah ya, mungkin cara penyampaian gue agak juteknya jelas kali ya. Atau kayak gimana gue juga nggak ngerti. Mungkin ada orang yang tersinggung lah intinya. Iya. Cuman kalau bisa dibilang tersinggung juga kita nggak nyindir-nyindir juga sih sebenarnya. Enggak sih, kalau gue sih nggak ya gimana ya, maksudnya gue sih lebih mengangkat isu-isu yang seperti ini tuh bukan apa ya, tapi memang untuk nge-share the real condition gitu. Jadi kalau istilahnya ada orang yang nggak senang, gue akan tetap berbuat seperti ini gitu loh, karena bukan cuma hanya ngomong aja gitu. Bagi gue bukan cuma ngomong doang gitu, tapi selama ini juga kita sudah buktikan kan gitu. Ya walaupun nggak harus lah semuanya pakai kamera kali. Tapi intinya gini sih. Nggak Mungkin setiap kali gue berbuat baik gitu atau berbuat sesuatu hal yang kayak gimana, shoot dulu biar gue, kan nggak gitu. Ya tapi intinya gini sih, jangan mengecil hati misalnya. Lu tuh cuma di Sumbar aja yang apa namanya di air manis doang gitu kan, yang dikritik kayak gimana. Nanti suatu saat Lu sebutin lagi. Lu sebutin lagi makanya. berulah kayak gimana ya. Udah kesebutin. Nanti Ya suatu lu saat- cut itu. nanti suatu saat kita kan ada vlog lagi nih ke tempat-tempat yang lain seperti apa. Nah kalau misalnya seandainya memang jorok, kita juga pasti kritik lagi, intinya kayak gitu. Bukannya untuk menjatuhkan, tapi kita untuk membangun supaya itu menjadi lebih baik, intinya gitu aja sih sebenarnya. Nggak sih, kalau gue sih tetap aja, gue meskipun kayak gimana gitu, gue tetap akan di jalur gue aja gitu. Intinya gitulah, nggak usah panjang-panjang. Gue akan tetap di jalur gue, apa yang harus gue lakukan, apa harus gue infokan, harus gue liatin gitu ya. Gue akan tetap seperti itu, no matter what gitu. Karena bagaimanapun gue tetap akan membangkitkan gimana sih supaya kita nggak digituin gitu, nggak dalam kondisi seperti itu gitu kan. Itu aja sih gitu kan, nggak ada faktor-faktor dan hal-hal yang lain yang harus gue apa
mentang-mentang ini gue bikin jelek aja nih, nah nggak perlu lah kayak gitu. Yang jelas kalau gue sih intinya kita ingin environment atau istilahnya lingkungan kita ya, ini gitu kan. Dengan gue udah lama nggak ngomong gue belum kontak. Kita ini tetap terjaga gitu. Ya istilahnya ya sama aja, kita dalam artian lah sedikit support system lah dari kita lah, gitu kan. Untuk supaya, tapi kalau misalkan impactnya seperti ini, ya itu bagian daripada resiko. Karena orang kritis sekarang itu sih terkadang jadi kelihatan bego. Ya intinya gitu sih, kayak gimana baru dikit nanti vlognya udah beda lagi. Gue apa loh? Gue kadang-kadang suka kadang-kadang gue kangen gitu untuk discussnya sama orang, terus ngebahas sesuatu gitu kan yang agak-agak rada-rada berat gitu kan. Tapi banyak juga sih sekarang teman gue, udah deh nggak usah mikirin yang berat-berat, ntar lu stres kan ya. Nah, justru gue pengennya ngebahas sesuatu tuh, jadi istilahnya kalau ngobrol itu jadi gue berkesinambungan gitu. Bukan berarti gue nggak nyambung juga ngobrol sama mereka, cuman kadang-kadang ada lah beberapa topik gitu yang gue pengen bahas gitu kan, yang mungkin gue bisa discuss dengan yang lain gitu kan. Gak cuman sekedar, gak fair dong kalau cuma pemikiran gue doang gitu. Ya gue share dengan orang, terus kemudian orang bisa ngasih feedback atau ngasih masukan yang lebih baik ke gue kan, kenapa enggak kan gitu. Tapi sekarang tuh gue jarang banget gitu gue bisa ngobrol yang kayak gitu, sharing kayak gitu kan. Tapi ya sudahlah, intinya ya inilah medianya di mana gue bisa gue mencurahkan gitu, apa ya, mencurahkan coy, ya bisa mencurahkan apa isi pikiran gue gitu yang selama ini gitu. Kenapa sih ribet banget sih mau mikirin gitu? Ya nggak usah ribet-ribet lah, ngapain ribet-ribet? Nggak, maksudnya kan orang kadang-kadang kan orang mikirnya gitu. Kenapa sih ribet-ribet sih mau mikirin kayak gituan gitu? Sekarang kan pertanyaannya kayak gini, kan kita kan hidup nih, nanti kan orang kan bertanya kayak gitu. Nah sekarang mereka kan nanti suatu saat anak cucu segala macam. Nah apa yang bakal dibawa nanti pas udah punya cucu kayak gitu, apa yang mau ditunjukkan gitu kan? Nanti kalau environment kita itu apa namanya hancur, nah apa yang mau diomongin sama anak kecil? Ini itu sih. Nggak penting juga kayaknya, karena orang sekarang udah mikirnya nggak penting. Ya karena nggak tahu ya gue ya. Tapi sekarang tergantung dari pemikiran masing-masing sih intinya gitu. Orang ada yang berpikir kenapa sih harus berat-berat sih mikirin kayak gitu lah. Sekarang dunia udah makin teknologi makin canggih, Nggak berimbang ya iya dengan pola pikir. Sekarang dulu nih ya, ini mah tapi memang benar sih. Kalau dulu itu kan memang apa namanya, kita mau ke rumah teman aja, Nyamperin ke rumahnya sandalnya tahu. Sampai sebegitu kita memperhatikan ya. Jadi kita bohong itu nggak bisa intinya kayak gitu. Walaupun ibunya berbohong, anaknya nggak ada, itu pasti tahu ya. Itu sandalnya aja Walaupun disuruh ibunya pulang, itu bagaimana caranya itu harus ketemu sama dia. Kayak gimana? Gue sih enggak. Dulu aja kali Gue nggak tahu pernah malu. ngerasain kayak gitu. Karena Enggak apa sih. namanya? Kalau ya mungkin gini. Kalau apa namanya, mungkin nggak tahu lah ya apa yang merubah pola masyarakat atau pola pergaulan atau pola sosial kita tuh jadi seperti itu ya. Mungkin ya itulah, kalau dikatakan teknologi itu tidak penting juga. Iya. Cuman sekarang balancingnya itu sih balik lagi ke kita. Kayak gue tuh kangen banget kalau seandainya gue ngumpul gitu sama temen atau gitu. Just keep your cell phone gitu kan, udah gitu, jangan di touch gitu. Gue kepengen ngumpul deh gitu, dan itu susah banget gitu gue dapetin. Iya, makanya sekarang itu susah. Sekarang anak-anak zaman now gitu kan, itu susah untuk kayak mau gitu. makan mau apa gitu kan, kadang-kadang gue sendirian kayak orang bego. Intinya orang udah matiin cellphone, dia udah apa namanya sibuk kayak gitu. Padahal sebenarnya kita kan pengen ngumpul, pengen kangen-kangenan, pengen ngobrol.
ini sibuknya sama cellphone doang gitu kan. Makanya kan itu lebih tinggi teknologinya dibanding kita sosialnya gitu kan. Tapi gini loh, kadang-kadang apa namanya, maaf dikata gitu ya kan, kayak di sosial media juga justru gue kadang gue agak-agak miris gitu ya dengan kondisi sekarang itu. Kenapa sih gitu kan di semua tuh apa ya, kehidupan pribadi gitu kan, terus kemudian apa masalah pribadi dan lain sebagainya itu bisa terekspos gitu kan ya, kayak gitu. Apa gue nggak ngebayangin deh kalau misalnya jadi public figure gitu ya, gimana stresnya itu bro, kemana-mana gitu kan. Iya. Apa namanya itu sampai kayaknya kayak nggak punya privacy gitu ya kan. Tapi sih itu mah tergantung masing-masing sih dia ya, maksudnya, tapi ada gitu ya beberapa orang yang justru pengen diekspos gitu. Ada. Terus kadang-kadang orang lain udah nggak tertarik pun dia mengekspos diri. Intinya sih dia pengen center of attention. Center of attention. Terus sekarang tuh gue gitu ya, gue kan emak juga ya, gue ibu-ibu juga ya. Gue bukan apa ya, nyinyir atau apa ya kan, tapi gue kadang-kadang pola mama sekarang, gue salut dan gitu, maksudnya barengan sama orang dengan foto yang apa kayak gimana terus joget gitu. Andai kan gitu ya kan gue bisa sepede itu gitu. Nggak tahu sih gue ya apa yang dipikirkan pasangannya. Gue sih enggak, itu cuma intermezzo aja sih. Gue nggak berhak untuk mengintimidasi atau underestimate gitu ya. Mungkin banyak orang yang suka, banyak orang yang menyukai itu gitu kan. Ya gue juga nggak bisa nyalahin itu gitu kan. Tapi ini pendapat pribadi aja sih. Ya kalau bisa apapun yang jadi hal yang private gitu ya, nggak perlulah kita terlalu mengekspos karena itu akan tersimpan lama loh di situ. Iya. Data. Itulah makanya jadi itu jadi ke situ ya bahasannya tadi ini. Oke lah, mungkin kita cukupkan sekian aja gitu ya. Tunggu aja vlog-vlog kita, jangan lupa like, comment, share, and subscribe gitu ya kan. Iya. Tetap dan gue juga sorry kalau seandainya ada kata-kata gue yang agak menyinggung, ntar di report lagi. Oke, tetap stay tune di Kemaing Review Reborn is your choice. Bye.